Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas TI 4811 akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah pemodelan sistem dengan judul Optimasi Alokasi Rantai Pasok Koperasi Susu Pengalengan. Nah, pertama-tama perkenalkan di sini saya Alicia Vina Sudais dengan NIM 10 20 12 41 dan teman-teman saya Fatarani Hasya F dengan NIM 10 20 12 41 41, Mahira Nurul Alia dengan NIM 10 20 12 41 181, dan Naufal Aiman dengan NIM 10 20 12 41 244. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi dan situasi masalah. Untuk proses bisnis utamanya itu yang merupakan pengupahan susu mentah dari Farm A dengan kapasitas 18.000 liter per hari dan Farm B dengan kapasitas 25.000 liter per hari ke pabrik untuk diolah menjadi pasteurisasi, keju atau susu murni premium, serta pemanfaatan limbah menjadi bahan fermentasi. Itu konflik dan trade-off-nya. Konflik antar konflik lokasi antara tujuh margin tinggi, khusus lama dan batas pasar 4.500 kilogram dengan pasteurisasi, kontrak minimumnya 15.000 liter, dan untuk trade-off pemakaian bahan baku Farm B premium tapi biaya lebih mahal. Untuk ketidakpastian logistik, fluktuasi kuota susu yang sensitif terhadap cuaca, dan keterlambatan distribusi akibat kemacetan lalu lintas kota besar. Jika pengirimannya lebih dari 6 jam, maka akan menurunkan standar kualitas produk secara drastis. Untuk batasan sistem atau sistem monolit, untuk insert sistem ada volume produksi harian dari farm A dan B, proses konversi pabrik KSP ke pasteurisasi keju dan susu premium, ada sistem pendingin, ada atau cooling tank dan pengolahan limbah, ada kontrak minimum pasteurisasi sebanyak kapasitasnya 15.000 liter per hari, ada biaya produksi, biaya transportasi hulu, dan biaya tetap harian. Untuk outside system, terdiri dari kondisi cuaca, iklim, dan kesehatan sapi di Pengalengan. Ada fluktuasi permintaan pasar komersial di Kota Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Ada kebijakan pemerintahan daerah tentang emisi lingkungan, kondisi kemacetan lalu lintas jalur distribusi utama, dan regulasi SNI atau Standar Nasional Indonesia Mutu Susu. Selanjutnya ada analisis stakeholder kunci. Yang pertama ada problem owner, yaitu manajemen KSP-nya. Pihak yang tidak puas dengan jadwal operasional saat ini dan memiliki kendali penuh atas alokasi produksi demi profitabilitas optimum. Yang kedua ada problem customer, yaitu peternak lokal. Para peternak mitra di Farm A dan Farm B ini yang kelangsungan pendapat hariannya bergantung pada efisiensi serapan KSP. Yang ketiga ada problem user, yaitu operator dan kurir, tim pelaksana operasional harian di pabrik pengolahan susu, gudang pendingin, dan pengangkut ke pasar retail. Dan yang terakhir ada problem analis, yaitu engineer system, kelompok 3 dari TI 4811, yaitu kami, yang bertugas menganalisis, memodelkan, dan merumuskan solusi optimasi matematis. Selanjutnya ada analisis struktur dan hierarki sistem KSP. Sistem satu yaitu internal, narrow system of interest-nya, aktivitas mikro internal pabrik pengolahan, efisiensi waktu mesin 12 jam per hari. Kapasitas pendinginnya yaitu 30.000 liter dan unit pengolahan limbah pakan. Sistem kedua yaitu rantai pasok, wider system, integrasi aliran keluar hilir, pengiriman susu mentah dari kedua farm, optimasi distribusi premium ke industri, serta pengendalian beban operasional tetap, yaitu 125 juta per hari. Yang ketiga ada sistem lingkungan pasar. Sistem tiga yaitu lingkungan pasar, external environment, hubungan hukum dengan supermarket atau hotel untuk kontrak minimum pasteurisasi yaitu 15.000 liter dengan daya serap pasar keju regional dan kebijakan standar SNI. Nah, selanjutnya itu ada 6 elemen masalah pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah pengambilan keputusan manajemen koperasi susu Pangalengan atau KSP yang berwenang menetapkan volume alokasi harian. Yang kedua itu ada dari tujuan.
Tujuannya itu ada di memaksimalkan total keuntungan bersih harian perusahaan di tengah seluruh batasan kapasitas operasional dan kontrak. Yang ketiga ada di kriteria dan ukuran performasi, yaitu keuntungan harian bersih dalam rupiah atau hari yang dihitung dari total pendapatan dikurangi seluruh pengeluaran atau biaya bahan logistik, pengolahan pakan dan fixed cost. Terus yang keempat ada input kendali atau alternatif aksi, yaitu alokasi susu farm A atau B ke pabrik. Terus ada jumlah susu yang dijual secara langsung sebagai premium, juga serta volume pemrosesan limbah cair. Terus yang terakhir yaitu ada di konteks masalahnya itu kawasan dataran tinggi Pangalengan dengan ketergantungan pada dua farm yang memiliki variabilitas biaya produksi, biaya kirim, dan rendemen konversi. Selanjutnya itu ada rencana influence diagram. Berikut influence diagram dari kelompok kami. Di influence diagram ini memodelkan interaksi antara keputusan terkendali yang mana yang ada di kotak kuning dan parameter tidak terkendali yang ada di awan-awan. Untuk memproyeksikan target performasi yaitu ditandahkan dengan warna oval kuning. Model ini mengaitkan penentuan alokasi susu dari farm A dan B dengan utilisasi kapasitas mesin, tangki pendingin, serta hasil pengolahan pakan ternak fermentasi yang secara disimultan menentukan biaya dan pendapatan harian. Untuk formulasi model matematisnya, kita di sini ada 4 variabel keputusan, yaitu XA1 sama dengan susu farm A yang dialokasikan ke pabrik, terus XA2 di susu farm A yang dijual sebagai susu premium, terus XB1 susu farm B yang dialokasikan ke pabrik, kalau ada XB2 susu farm B yang dijual sebagai susu premium. Nah, fungsi tujuan di sini tuh dibentuk dari selisih antara total pendapatan dan total biaya yang kemudian disederhanakan jadi max Z sama dengan 22.800 XA1 ditambah 9.000 XA2 ditambah 34.600 XB1 ditambah 8.800 XB2 dikurang 125 juta. Nah, di sini kita dapat kendalanya atau constraint-nya yang harus dipenuhi, yaitu di sini ada kapasitas produksi masing-masing farm, batas susu kualitas premium, kontrak minimum produksi susu pasteurisasi, batas maksimum produksi keju, kapasitas pendingin, kapasitas pengolahan limbah, serta kapasitas waktu produksi. Nah, terus juga di sini seluruh variabel juga harus memenuhi syarat non negatif. Nah, setelah diuji menggunakan seluruh kendala yang diberikan, kita dapat kalau misalkan konflik antara target minimum produksi susu pasteurisasi dan batas maksimum produksi keju. Untuk memenuhi target pasteurisasi sebesar 15.000 liter per hari, diperlukan kombinasi produksi yang menghasilkan keju sebesar 5.127,27 kg per hari. Nah, tapi nilai ini udah jelas melebihi kapasitas maksimum pasar keju yang hanya di 4.500 kg per hari. Karena itu, tidak ditemukan kombinasi alokasi produksi yang dapat memenuhi seluruh kendala secara bersamaan. Hasil ini jadinya kita bisa simpulkan kalau bahwa model berada pada kondisi invisible atau tidak memiliki solusi layak. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari hasil perhitungan model yang telah dilakukan, maka terlihat bahwa permasalahan utama pada sistem produksi koperasi susu pengalengan berasal dari konflik antara target minimum produksi susu pasteurisasi dan batas maksimum produksi keju. Untuk memenuhi target produksi susu pasteurisasi sebesar 15.000 liter per hari, sistem menghasilkan keju sebanyak 5.127 lebih kapasitas maksimum pasar keju yang hanya sebesar 4.500 kg per hari.
Maka dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kombinasi alokasi susu dari farm A dan farm B yang dapat memenuhi seluruh kendala secara bersamaan. Dengan kondisi yang diberikan pada studi kasus, solusi optimal untuk memaksimalkan keuntungan belum dapat diperoleh karena beberapa kendala saling bertentangan. Kasus ini juga menunjukkan bahwa peningkatan produksi susu pasteurisasi tidak dapat dilihat secara terpisah karena akan berdampak langsung pada jumlah keju yang dihasilkan. Meskipun kapasitas produksi dan kapasitas pendingin dan kapasitas pengolahan limbah masih mencukupi, namun keterbatasan pasar keju tetap menjadi faktor yang membatasi sistem. Oleh karena itu, perusahaan perlu meninjau kembali target produksi yang ditetapkan atau mencari alternatif perluasan pasar keju agar sistem dapat berjalan lebih optimal dan seluruh kendala dapat dipenuhi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.